Farido Hanif dan kali ini kita mau touring. Touring lagi. Kemarin kan naik Fazio, kita ke Salatiga. Nah, sekarang kita naik Vario 160. Kita mau kemana? Kemana yuk? Lu jawab lah, Pak. Gimana sih? Ini mana yuk? Kemana? Kepala nih. Kemana yuk? Kita mau jalan-jalan ke Magelang. Oh, iya. Nah, kira-kira dari Klaten itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Tergantung seberapa cepat kita mengemudi. Nah, tapi gue nggak sendiri. Karena gue boncengan sama istri gue. Jadi dia pengen ikut juga main jalan-jalan ke Magelang. Dan Pala sama Andi akan ngikutin pakai mobil ini, Honda BR-V. Nah, terus kalau udah sampai Magelang, kita tukeran nih. Jadi pulangnya gue naik BR-V sama istri gue. Jadi kita bisa bikin 2 video sekaligus. Video pertama adalah touring naik Honda Vario 160. Pulangnya touring naik si Honda BR-V, ya kan? Siapa bilang tinggal di desa itu tidak bisa bikin konten banyak? Nih buktinya bisa langsung 2 sekaligus dalam 1 hari. Gokil nggak? Nah terus kita akan isi full kedua kendaraan ini. Jadi berangkat kita akan ke pom bensin dulu mampir. Kita isi sampai full tank 160. Kita isi full tank BR-V-nya. Terus nanti pas pulang sampai rumah, sebelumnya kita akan mampir ke pom bensin dulu. Kita coba lagi isi full to full, dapat berapa konsumsi bahan bakarnya. Nah, seperti apa nanti perjalanannya, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu. Karena kita akan touring naik Vario 160. Video berikutnya adalah touring naik di Honda BR-V. Yuk! Oke, nah ini sebelum mulai kita jalan ya. Ini kebetulan plat nomornya pakai plat nomor sementara. Berapa biayanya? 65.000. Tuh, kayak gini bentuknya. Cuma ternyata kemarin kan frame-nya nggak kayak gini ya di Fazio ya. Yang di Vario ini agak-agak kurang matching, kurang pas gitu sama frame-nya. Cuma kalau nanti dapat plat aslinya pasti jadinya pas ya. Sama ini yang gue bilang kemarin. Warna putih ini keren. Warnanya tuh bisa kelihatan bunglonnya kalau dari beberapa sisi, tapi perawatannya harus agak ekstra. Contohnya tadi gue ngelepas stiker, lihat nggak? Jadi ada sedikit bunderan, yang bekas stikernya tuh putih. Lihat sini, Pak. Nah, ya kan? Belang kan? Sebenarnya sih tinggal dibersihin lagi, ntar jadi bening lagi. Cuma ya itu ekstra. Jadi kalau misalkan kalian mau yang warna putih, itu cocok buat kalian yang motornya jarang dipakai atau buat keren-kerenan, buat touring apa segala macam. Tapi kalau buat harian gitu ya, kalau menurut gue putih ini agak beresiko. Terus seperti biasa gue bilang, ada STCK-nya, kita bawa jadi sampai Magelang ini aman. Tuh. AD 3012XX. Kayak gini lah pokoknya. Masukin lagi. Tapi ini cuma berlaku sebulan sih. Sama kayak di Jakarta. Nah kebetulan kalau di arah Magelang harusnya gue udah hafal ya. Jadi nggak terlalu demanding sama yang namanya buat peta. Ini kita coba nyolokin kayak gimana bentuknya. Coba kesini. Oke, ini USB-nya. Oh dikasih cover karet sama dia. Kita colokin dulu. Colokin ini gimana? Oh gini ya. Oke, udah selesai, kita colokin. Nah, lacinya gede bener. Kita masukin. Terus helm, oh iya, gue pengen coba masukin helm ke ini. Ini kan helm bawaan ya. Ada kunci tambahannya. Kunci tambahannya bisa taruh sini nggak sih? Yang ini bisa nggak ya? Coba. Menurut lo bisa nggak, Pak? Coba dulu. Wah. Nggak bisa. Nggak Karena bisa. helm ini kiri kanannya gede. Soalnya dia bisa diubah menjadi helm half face. Nah, kalau ini yang nggak gede, kayaknya sih bisa sih. Iya ini doang. Langsung. Apalagi? Nggak mungkin. Ah, udahlah maksa. Nanti istri gue pakai helm ini. Kita buka dulu ya. Nah, kita bisa bawa barang yang cukup banyak. Oh ya, kita coba pakai helm lain deh. Bentar, gue ada helm lain di sini. Nah, ini ada helmnya gesit. Kayaknya sih gedean ini ya.
agak-agak ini sih, agak-agak naik sih. Bisa juga. Tapi mesti tekan sedikit aja baru bisa. Apa kita balik? Makin. Nggak muat dong. Soalnya nih helm dia ada topiannya. Topiannya tujuannya apa? Jadi kalau misalkan kita lagi pakai ini helm ya kan. Terus yang jam-jam silau tuh jam berapa, Pak? Jam silau jam pagi. Pagi. 8 jam 9. Jam 8 jam 9. Nah, ketika kita silau, kita tinggal gini aja nih. Set. Web. Nah, jadi kayak ada topinya gitu loh. Iya, iya. Nah, cuma kalau pakai topi-topian gini nutupnya harus agak sedikit maksa dikit. Kamu mau pakai helm yang lama apa helm yang baru? Helm yang baru aja yang bawaannya ini Honda. Oke. Ini apa sih? Bisa. Nah, kalau ini nih dia nggak gampang jatuh karena letaknya agak masuk ke dalam ya. Tasnya Aku masih di boleh sini aja. nitip ini ya? Ada HP nggak? Nggak ada, HP-nya aku taruh di tas Elektronik. aja. Ya, kalau kalian bawa barang-barang elektronik semacamnya jangan taruh di box bawah. Kenapa? Karena box bawah itu biasanya panas, ada hawa mesinnya naik ke atas. Kecuali motor listrik. Nggak apa-apa. Yuk. Tujuan pertama kita adalah pom bensin. Ya, kita akan isi bensin full dulu baru kita jalan. Gede juga tangkinya. Benar. Sip. Ya. Berapa tuh? 38, 0,28 liter. Banyak juga ya? Masih kayak sini biasanya gede packingnya. Oh. Belum lihat spek berapa liter ya? Oke, jadi tadi gue udah jalan sedikit dari rumah sampai pom bensin terus sampai sini nih. Ini lampu merah Masjid Al-Aqsa ya di Klaten. Nah, tadi sih gue coba jalan dengan kecepatan yang relatif rendah. Ini motor sih sasisnya enak banget ya. Jadi dia pakai sasis ESAF yang baru. Ya, jalan dulu nih. Nah, sasisnya ini bener-bener bagus sih. Jadi semenjak Honda ganti ESAF ini, itu tuh rasanya berubah gitu. Jadi lebih lincah, handlingnya lebih dapet, dan dari stangnya itu lebih nekuk gitu dibandingkan dengan model yang lama. Jadi pas di bawah itu kayak motor yang beda gitu dibandingkan dengan Vario 150. Yang 160 ini bener-bener pas di bawah itu sasis sama rangkanya itu ngikut lah. Enak banget yang ESAF ini. Kayak misalkan Scoopy yang kemarin gue coba kan beda banget tuh sama yang Scoopy yang lama. Karena rangka ESAF-nya ini kayaknya bikinnya tuh bener-bener di develop buat handling yang bagus sih. Dan dipakai boncengan pun juga rasanya nggak wagu gitu. Jadi kita boncengan sama kita sendiri itu belakangnya tetap ngikut gitu, nggak bikin jadi nggak stabil. Terus nih ya, kalau di Klaten tuh biasanya kalau kita dapat merah, nanti di depannya lampu merah kita dapat merah lagi nih biasanya. Ntar kita lihat jadi gimana. Nah, kan merah kan, bisa pas gitu ya. Nanti ke depan juga merah terus, nggak dibikin lanjut gitu, hijau terus. Nah terus kalau untuk posisi duduknya ya, buat gue ini pas banget ya. Kaki, tangan itu enak sih. Kalau buat gue yang tinggi 170 cm ini pas banget. Pas lagi berhenti pun juga kaki gue tuh nggak terlalu jinjit kalau misalnya kita turun dua-duanya. Memang nggak sependek Scoopy sih, dia lebih tinggi sedikit cuma masih enak lah. Terus juga kalau kita bawa jalan seperti ini ya, ini suspensinya sih enak ya. Jadi kalau kita boncengan ya, kita jalan-jalan yang nggak rata kayak gini, lihat tuh mobil pickup sebelah kan tadi goyang-goyang ya. Ini di gue sih masih oke. Jadi suspensi depannya bagus, suspensi belakangnya juga enak dipakai di cruising speed seperti ini. Nah cuman kalau misalkan tiba-tiba jalannya jelek gitu ya, kita pelan, belakangnya tuh terasa keras gitu. Nggak kayak depannya yang masih main. Jadi belakangnya nih kalau pelan dia agak kerasa-kerasnya gitu. Oke, ini checkpoint pertama kita sebelum kita ke Magelang. Dan seperti yang gue bilang, kita santai jalannya. Bentar. Ini kita lihat dulu kita jalan berapa kilometer. Coba mendekat ke sini. Ini kita mendapatkan trip A
52 km per liter. Dan kita sudah jalan 35 km. Ini kita mampir dulu di Astro Bike ya. Nanti bentar lagi bakal ada di Jakarta tempat buat konversi sepeda menjadi sepeda listrik. Letaknya itu di seberang Polda DIY di Ring Road Utara. Terus pas banget nih, sebelahan parkir sama Vario yang lama. Ini speedometer tuh sama persis, cuma bedanya dia nggak pakai gloss, dia pakainya dop. Yang ini gloss, jadi kurang lebih speedometernya sama. Oke, kita masuk ke dalam yuk. Assalamualaikum. Nah, ini dia tempatnya seperti ini. Ini nanti buat display sepeda, tapi belum jadi ini ya. Oke. Nah, ini sepeda-sepeda yang sudah siap dilistrikan. Yang ini belum ya. Yang udah yang ini. Yang hijau ini. Ini baterainya ditaruh sini, terus motor listriknya di belakang. Kayak gitu kurang lebihnya. Teknisi yang lagi pada kerja. Ini lagi ngelistrikin apa servis? Ini servis. Servis ya. Ini Ya. sepeda listrik apa nih? Recycle, yang ini produk dari Vision yang recycle ini. Oke, itu apa tuh lagi ngapain? Kalau yang ini tadi yang rusak adalah LCD-nya. Jadi ini kontrolernya, dan di LCD-nya nanti nggak muncul indikator baterainya. Oh, oke. Jadi diperbaikan ya. Ya, ini memang dicek dulu. Ya, nanti tahu masalahnya di mana gitu. Oke, jadi di Astro Bike ini juga bisa servis ya. Bisa, servis bisa. Dan nggak cuma sepeda listrik kalau servis, bisa buat motor listrik juga kan? Motor listrik bisa. Sepeda listrik. Mantap. Ini baru sampai. Astro Bike-nya di sana sih. Cuma kita mau ke angkringan. Berapa kilometer per liter, Pal? Waduh, door open. Door open. Nih. Aduh, bisa nggak sih? Mana nih? Tuh, 33. Average speed itu Average speed ya. Mana sih kilometer per liternya tuh? Mana sih, Wan? ya. 16,7. 12,7. Oh, irit kali. Tau nggak? Vario dapat berapa? Berapa? Menurut tuh berapa? 60. Enggak. 51. Gua tetap irit ya. Padahal berdua ya. Iya, makanya. Ya, makan dulu yuk. Santai. Dekat Astro Bike ada angkringan. Nah, kita lihat tuh pala tuh. Kalau itu udah siap makan. Angkringan tetap aja ngambilnya banyak ya kan. Oke, kita baru selesai makan ringan ya. Jadi nanti masih bisa makan siang lagi yang lebih berat. Gimana, enak? Bentar. Dibonceng enak nggak motornya? Bonceng sih Duduknya enak-enak aja sih. enak-enak aja. Tadi dibawa kenceng nggak terlalu kerasa. Emang kamu tahu? Agak aku tahu. Iya kan? Tadi- Itu kan 90-an kan? Lari 90, dia nggak tahu. Motornya pasti santai gitu ya. Stabil. Jadi nggak Stabil. Sama suspensinya itu kalau kena jalan yang kayak bergelombang atau pembatas jalan kayak misalkan dari sungai, itu kan ada jembatan tuh, kan ada batas gitu ya. Itu enak banget, dek gitu doang. Nah, cuman kalau sendirian itu baru berasa kerasnya. Kalau berdua itu enak di motor. Makanya diciptakan untuk boncengan ya. Mungkin orang yang beli Vario tuh orang yang udah mapan, udah berkeluarga, boncengan sama istrinya jalan-jalan. Yang jomblo gimana tuh? Yang jomblo beli Scoopy aja. Ya, dan enaknya kalau di Jogja Solo Klaten gitu ya, kita tuh sering ketemu angkringan, dan kalau kita makan di angkringan tuh rasanya biasanya enak, jarang nemu yang fail. Jadi kalau kita lapar mau makan ringan, nggak terlalu ini, murah juga, bisa ke angkringan. Oke, perjalanan kita masih berapa jam lagi? Sejam 1 menit 38 km. Yuk, daripada kelamaan, sekarang udah jam 11. Kalau tahu jam 12 kita makan siang. Ya. Yuk. Ya, sekarang kita ngomongin favorit part gua nih, yaitu mesin. Karena motor ini yang paling di highlight menurut gue sih mesinnya ya. Mesin 160-nya ini sama kayak yang dipakai di PCX, cuma ada beberapa beda mapping sama tuning kali ya. Nah, tenaganya 15,4 PS, tapi motor ini bobotnya nggak nyampe 120 kg. Jadi kebayang larinya kayak apa? Iya, larinya kenceng. Kenceng dan ringan banget. Tarikannya tuh bener-bener enteng dan halus. Nah,
Kayak misalkan gue lagi boncengan nih ya, tanjakan segala macem, itu nggak kerasa tiba-tiba udah 80, udah 90 kecepatan. Padahal mesinnya tuh santai. Mesinnya tuh nggak ada kayak teriak atau main high revving gitu ya. Enggak, bener-bener santai. Getaran mesinnya halus, suara juga halus. Bahkan kalau udah kenceng itu suaranya suara angin doang gitu. Nggak ada suara mesinnya karena saking halusnya. Dan juga kalau misalnya kita stop and go, tenaganya juga lebih dari cukup. Jadi gue tuh kalau ngegas itu nggak pernah sampai melintir karena kurang tenaga. Ngegas dikit tapi tenaganya jalan terus. Dan kalau misalkan Vario 150 atau PCX 150 itu punya penyakit geredek ya CVT-nya, kalau di PCX 160 kan gue belum nemu nih ada yang geredek. Dan alhamdulillah punya gue juga udah dipakai anak kantor kemana-mana, udah jauh kilometernya, itu nggak ada tanda-tanda mulai geredek. Nah semoga di Vario 160 ini juga sama gitu, geredeknya udah hilang. Kayaknya sih kalau dari gue bawa sekarang ya udah pakai panas segala macem, ini juga geredeknya nggak ada sih, bener-bener halus dan smooth banget, bener-bener improve dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian motor ini juga punya rem yang enak ya, jadi rem depan sama rem belakangnya itu empuk. Jadi kalau kita mau ngerem itu kita bisa dapat feel-nya. Nah, terus kalau misalkan kita ngerem mendadak juga, ini tuh remnya gigit gitu. Jadi nggak ada rasa, kan kadang-kadang tuh beberapa motor kalau kita ngerem itu kan mesti keras gitu ya, nggak enak. Nah ini remnya sih enak sih. Jadi rem depannya sama rem belakangnya itu dia udah pakai cakram. Tapi kalau yang versi non ABS, dia rem belakangnya masih pakai tromol. Jadi kalau misalkan menurut gua, kalau kalian suka berkendara lebih kencang gitu ya, kan kalian butuh pengereman yang bagus juga. Sebaiknya ambil aja langsung yang versi ABS, karena dua-duanya ada cakram. Soalnya kalau misalkan tromol tuh dia nggak bagus melepas panasnya, nggak seperti yang cakram. Oke, jadi kita berdua 58 tambah 86 berapa? 144. Ya. Bener gak sih? Ya segitulah pokoknya lah ya. 144 kg. Naik ke atas Magelang. Tambah irit, bukan tambah boros. Mana ya? Tuh, lihat. 53,8 km per liter. Jadi average-nya malah tambah irit. Mungkin karena pas naik kita juga makin pelan. Karena jalannya nggak selowong jalan Jogja Solo kali ya. Tadi pas tanjak itu sih motor sih tenaganya sih ngisi terus ya. Nggak ada rasa dia meraung atau apa, dan bukaan gas itu nggak perlu sampai mentok, udah cukup buat kita jalan gitu. So far sih enak motornya, cuman kalau kita jalan lambat ketemu jalan rusak yang kayak gini, ini sok belakangnya sih lumayan keras. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih nyaman lagi, sok belakang mesti ganti. Tapi pas kalian lagi kencang, sok belakangnya tuh mainnya enak ya, pas gitu ya, deg. Pas lagi pelan ya mungkin karena tekanannya kurang gitu ya, pas kena lubang atau segala macam dia jadi otomatis keras gitu. So far enak sih. Kita udah di Suwarna Bumi. Swarga Bumi. Ya, total jalan kita 76,6 km. Abis ini yang bawa Pala sama Andi. Ini pisau bermata dua nih. Bermata dua ya. Dia kan lebih berat dari kita berdua. Totalnya ya kan? berapa tolong? Lu berapa, Di? 82. 82. Oh, mirip ya? Iya. Dulu kurus kali ya? Dulu kurus ya? Ternyata cuma beda 4 kilo doang ternyata. Lu berapa, Bang? 105. 105 tambah 82 187. Jauh bedanya sama kita. Jauh bedanya. Jadi abis ini dibawa sama Pala sama Andi, cuma nanti turunan jalannya. Ini bisa lebih irit atau lebih boros. Kalau aku rasa sih tambah boros. Pokoknya ini rekor kita tadi 53,8 dengan gaya berkendara standar, tidak dikenceng-kencengin, tidak diirit-iritin, biasa aja. Gak bisa kenceng juga sih bawa dia. Ntar bawel. Wajar lah. Ini bawa barang di sini ya. Ini kan di sini langsung kena plastik. Ada baiknya ini dikasih karet atau semacamnya, karena kalau kita lewat jalan jelek bunyi dia, dan bunyinya cukup ganggu. Nah makanya kayaknya ini cuma buat didesain buat bawa botol plastik deh. Kalau botol plastik kan dia nggak bunyi kan. Kalau botol begini kalau lagi jalan rusak bunyi, kayak enak, bunyi besi karena botolnya besi. Ini botol gaming soalnya. RGB ya. Ini udah masuk ke dalam, bayar tiket.
Di sana itu ada berbagai macam tempat duduk dan di bawahnya ini sawah. Ya. Gue pikir ini restoran, ternyata bukan. Ini adalah tempat foto-foto. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, ucapkan bahwa ini tempat foto-foto bukan tempat makan. Zong kita hari ini. Ya udah kita pindah kemana ya kira-kira tempat makan yang enak ya? Jam 8 sampai jam 5 sore, 20 spot foto gratis. Boleh membawa makanan, minuman dari luar, boleh pakai drone. Ya, kalau ngeliat tempatnya sih seolah-olah ini kayak restoran ya. Iya. Jadi kitanya yang kurang literasi. Nah ini warung-warungnya. Yang kalau misalkan kalian pengen cari makanan atau cemilan minuman bisa di sini. Dan di sini nggak ada kepak sayap ya, adanya Pak Ganjar. Dari spot sini aja kita bisa melihat 4 Pak Ganjar. 1, 2, 3 ke situ, sama 4 di situ. Oh 5 deng, di situ juga ada. Yuk, jalan yuk. Ada aja dah. Selamat ya Mas. Selamat. Ya Allah, ada aja. Selamat Pak. Ya, Apa? terima kasih banyak. Itu kuenya. Ya, terima kasih. Ya. Mohon maaf 40 ya. Apa? Oh salah ya? Gimana ceritanya? Bukannya 40? 30. Oh 30, salah gua kalau gitu. Nah sekarang kita lanjut jalan naik Honda Biar. Yuk. Oke, kita udah nyampe di pom bensin Pertamina. Dan kita mau isi dulu nih bensinnya. Kira-kira berapakah hasil yang kita dapatkan? Tapi sebelumnya gue pengen nanya Pala dulu dong. Pak, Hei. mau nanya. Berapa lu dapat? 50,7 km per liter. Wajar sih karena dia lebih berat. Ya. Tripnya di jalan berapa berarti? Coba. 14,4. Bukan itu Volvo. Volvo. 163. 03. Ini total 151 km per liter. Jadi kalau 50,7 dia sudah menghabiskan sekitar 3 liter 3 liter. BBM. Dan sekarang BBM-nya tinggal setengah. Ya. Coba kita isi sampai full kira-kira berapa? Kita mulai dari motor dulu ya. Berarti ini buat vlog yang motor. Gue pengen tahu. Kalau mobil biasanya suka dibikin lebih lebay. Kalau motor sama nggak ya? Pertamax full Pak. 10 Mas. Hah? 10. Full. Lagi Pak, lagi. Oh. 2,88 liter. Oke, tadi kita udah isi bensin, kita menghabiskan 2,883 liter. Tadi ya pakai mesin itu udah kita lurusin juga. Ya. Jadi tadi yang kata udah luber ya. Jadi nggak penuh. Tapi 2,5 liter sebenarnya udah kelihatan mau penuh banget, tapi ternyata masih bisa. Nah, sekarang kita hitung-hitungan nih, ya kan? Kalau menurut ini dia dapat 50,7 km per liter, ya kan? Nah, sekarang dia ini kita udah menempuh 151. Jadi 151,1 dibagi 2,883. Kita mendapatkan 52,4 liter. Sedangkan klaim dari sini 50,7. Ya, bisa dibilang ini ada sedikit error. Pasti ada margin of error kan? Bisa dibilang ini akurat sih. Akurat ya? Akurat. Karena bahkan harusnya lebih irit dibandingkan di sini. Jadi luar biasa sih, berdua Loh tadi gua. Berdua loh. Dan berat. Dan pulangnya lebih berat. Kebut lagi. Iya. Apa? Kebut lagi. Kebut lagi. Kebut nih. Kebut lu Gua beneran. ganti-gantian sama Andi kebut. Kak, Hannes opinion dari lu tentang motor ini? Tarikan enak dia. Enak. Tarikan atas tuh. Tarikan makin atas makin narik deh. Menarik. Terus makin narik. Terus shock breaker keras nggak? Enggak. Karena lu berat. Bener. Kalau gua berdua sama istri gua, belakangnya berasa. Depannya enak, belakangnya agak berasa Oh, iya, kerasnya. Depannya enak, belakangnya agak keras. Oh, karena gue di belakang Keras. tadi ya. Oh, lu di belakang. Tapi kursi nggak pegel? Pegel. Yang depan pegel. Depan belakang. Depan belakang pegel ya.
Gue juga ngerasa yang depannya agak pegal sih. Mungkin penampangnya kurang lebar sedikit kali ya, biar lebih nyaman ya. Tapi so far sih motornya enak ya. Enak. Larinya kenceng. Itu beneran ya? Mesinnya enteng banget, jadi tanjakan, lurusan itu kayak 90 itu gue gak nyobain top speed sih. Gue palingnya berapa? Berapa nih? Apa? Lu paling kenceng berapa nih? 90. 90. Gak cepet? Nggak dapet Dapat jarak jalanannya. jarak jalanannya tadi padat, Itu masih santai mesinnya ya? santai. Oh, iya. Gak ada teriakan sama sekali gitu. Itu masih bisa lebih banget. Iya, ini motor enak banget sih. Itu aja mungkin video kita kali ini ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe. Serda Hanif. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk nonton video berikutnya. Kita hitung-hitungan soal si Honda BR-V dan gimana impresi berkendaranya. Ya, dadah.